Karena begitu kita tidak pernah mengajarkan bagaimana mengaji, bagaimana sholat, bagaimana berwudu, bagaimana mandi janabah. Bimbingan-bimbingan itu ketika tidak pernah kita berikan sebagai seorang ayah, maka bersiap-siap. Khalifah. Yang penting kalian tunjukkan kinerja kalian di dalam melakukan. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku sekalian, teman-teman dimanapun saja bisa menyaksikan Daud Channel, kita kembali bertemu. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan karunia umur, diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kebahagiaan lahir dan batin, dunia akhirat. Sahabat-sahabatku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 4 golongan laki-laki yang ditarik masuk ke neraka dikarenakan wanita. Siapakah lelaki itu? Mereka adalah yang tidak memberikan hak kepada wanita dan tidak menjaga amanah itu. Sahabat-sahabatku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Kalau misalnya istri melakukan dosa, melakukan kesalahan, maka dosa itu akan menimpa suaminya. Beda dengan suami. Kalau dia melakukan dosa, itu dosanya tidak diberikan kepada istri. Nah, ini yang akan kita bahas. Sahabat-sahabatku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lelaki itu adalah mereka yang diberikan hak kepada wanita, tetapi tidak dia jaga amanah itu. Siapakah mereka? Yang pertama, ayahnya. Jika seorang yang bergelar ayah lalu tidak memperdulikan anak-anaknya, anak perempuannya, dia tidak memberikan segala pengajaran, pendidikan agama, tidak membimbing sejak kecil sampai dia menjelang dewasa, dia hanya memuaskan, dia hanya memberikan materi saja, urusan-urusan duniawi saja, dia penuhi sandang pangan, papan, tapi dia tidak penuhi bimbingan pendidikannya, pengetahuan agamanya, maka bersiap-siaplah duhai yang bergelar ayah. Ketika dia tidak membimbing anak perempuannya, tidak memberikan pengajarannya, dia biarkan saja. Lalu dia, sekalipun dia sebagai seorang yang taat, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia seorang ayah yang rajin ibadah. Dia lakukan semua perintah-perintah Allah. Dia tinggalkan segala larangan-larangannya. Tapi dia takwa sendiri saja, tidak memberikan bimbingan kepada anak-anak perempuannya, tidak pernah diarahkan, tidak pernah dibimbing, tidak pernah diberikan pengajaran bagaimana sholat, bagaimana mengaji, tidak pernah diberikan bimbingan. Maka bersiap-siaplah seorang ayah yang tidak peduli dengan pendidikan anaknya seperti ini untuk dimasukkan Allah ke dalam nerakanya. Ya Allah, ya Rabbi, ampunilah kami ayah-ayah ini, yang kalau hari ini kami masih teledor, yang hari ini kami masih lengah, yang hari ini kami menggampangkan saja, tidak pernah membimbing dan membina anak-anak perempuan kami. Berikan ya Allah kesempatan kepada kami untuk memberikan bimbingan kepada anak-anak perempuan kami. Karena begitu kita tidak pernah mengajarkan bagaimana mengaji, bagaimana sholat, bagaimana berwudu, bagaimana mandi janabah. Bimbingan-bimbingan itu ketika tidak pernah kita berikan sebagai seorang ayah, maka bersiap-siaplah kita bagian daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala.
summa na'udzubillah. Anak perempuan, kita ingatkan dari sekarang, belajar menutup aurat, jangan pamer kepada semua orang, jangan pertontonkan aurat, tapi kita bimbing, kita bina anak-anak kita. Setelah kita membina dan membimbing persoalan hidayah, petunjuk, itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tanggung jawab kita. Amanah yang diberikan kepada kita sebagai seorang ayah, ini mesti kita lakukan. Maka pertanyakan kepada diri kita masing-masing, sudahkah kita memberikan ajaran bimbingan kepada anak-anak perempuan kita, membekali pelajaran agamanya, membimbing sholatnya, belajar mengajinya, menutup auratnya, dan semua apa yang dilakukan anak-anak perempuan kita semestinya menjadi kewajiban sebagai seorang ayah untuk memberikan bimbingan kepada mereka. Kalau tidak, maka bersiap-siaplah kita masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Summa na'udzubillah. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, laki-laki yang kedua dari 4 golongan ini, suaminya. Apabila suami tidak memperdulikan tindak tanduk istrinya, bergaul bebas, membiarkan istrinya berhias diri untuk lelaki yang bukan mahramnya, bergaul tanpa batas, memberikan kebebasan dan keleluasaan kepada istrinya, dan bahkan tidak sedikit rasa cemburu dan rasa khawatir ketika dia bebas bergaul dengan laki-laki lain yang bukan mahramnya, maka celaka laki-laki seperti ini. Suaminya yang akan diseret ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mengingatkan kepada kita semua, bagi para suami dan termasuk diri saya sendiri, mari kita sama-sama mengingatkan istri-istri kita, mengingatkan kepada mereka bahwa tanggung jawab sebagai seorang suami itu salah satunya adalah mempertanggungjawabkan perbuatan istrinya ketika sang istri tidak pernah diberikan pengajaran bimbingan oleh suaminya. Kita berikanlah mereka bimbingan, kita berikanlah mereka pengajaran, kita tuntun mereka, dan yang lebih penting keteladanan bagi seorang suami, itu yang sangat-sangat dibutuhkan bagi seorang istri. Bagaimana seorang istri mau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sementara suaminya jago judi, ahli mabuk, ahli maksiat. Ketika keteladanan tidak terjadi di dalam rumah tangga, maka sulit bagi seorang istri untuk mengikuti apa yang semestinya dia ikuti. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita mengintrospeksi diri kita sebagai seorang suami untuk kita terus membimbing, membina istri tercinta kita. Di manakah dia, bagaimanakah akhlaknya, sudah mengikutikah dia ajaran agama yang semestinya untuk dia kerjakan, maka ini menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang suami. Lalu yang ketiga, saudara laki-lakinya. Apabila ayahnya sudah meninggal dunia, tanggung jawab menjadi kehormatan seorang kakak lelaki. Maka ketika saudara lelaki ini sebagai pengemban amanah keluarga, tanggung jawabnya di pundaknya, lalu kemudian dia cuek-cuek saja dengan para wanitanya, adik-adik perempuannya, anak-anak perempuannya, tidak pernah diberikan bimbingan, tidak pernah dinasehati, tidak pernah diarahkan, maka setinggi apapun amal ibadah kita tidak pernah mengingatkan, bersiap-siaplah kita mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah di akhirat kelak nanti, dan kita termasuk orang yang akan diseret ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sahabat-sahabatku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu yang keempat, anak lelakinya. Apabila seorang anak laki-laki tidak menasihati ibunya perihal kelakuan yang tidak dibenarkan dalam Islam, bila ibu membuat kemungkaran, mengumpat, memfitnah, membuat maksiat, maka anak itu akan ditanya dan diminta pertanggungjawaban di akhirat kelak. Jadi ternyata tanggung jawab seorang laki-laki tidak mesti dia pangkat status sosial dalam keluarga itu dia lebih di atas, tidak mesti. Anak lelaki itu punya tanggung jawab untuk memberikan bimbingan, memberikan pengingatan bahkan kepada ibunya sendiri, kepada kakak-kakak perempuannya, apatah lagi adik-adik perempuannya. Mengingatkan apa? Sama. Mengingatkan sebagaimana seorang ayah kepada anak perempuannya, mengingatkan sebagaimana suami kepada istri-istrinya, mengingatkan saudara laki-laki kepada keponakan anak perempuannya, begitupun juga anak lelaki. Dia mengingatkan bahkan kepada ibunya sendiri ketika ibunya melakukan pelencengan, melakukan kesalahan, bermaksiat, memfitnah, melakukan kesalahan-kesalahan, maka menjadi tanggung jawab anak lelaki yang ketika ternyata anak lelakinya tidak pernah memberikan bimbingan, tidak pernah menegur, tidak pernah memberikan arahan, maka ini juga termasuk golongan laki-laki yang akan diseret ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Betapa hebatnya tarikan wanita. Bukan saja di dunia tapi juga di akhirat yang tak kalah hebat tarikan. Maka kaum laki-laki yang bergelar ayah, yang bergelar suami, yang bergelar saudara atau anak harus memainkan peran mereka dengan baik. Jangan sampai kita menjadi laki-laki yang nantinya tidak bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pernah membimbing, bahwa kita pernah membina, kita pernah memberikan nasihat kepada mereka. Kalaulah tidak pernah sama sekali kita lakukan, maka ingat kita akan diseret ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Berdoa bermunajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita tidak termasuk 4 golongan yang dimaksud. Berdoa bermunajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu memposisikan diri. Apakah kita sebagai seorang ayah untuk membimbing anak-anak perempuan kita? Apakah kita hari ini menjadi seorang suami wajib membimbing istri-istri kita? Dan ketika kita memiliki saudara, maka saudara lelaki inilah yang membimbing pula kepada adik-adik kakak perempuan. Dan begitu pun juga anak lelaki, tidak hanya sekedar kakak perempuan, adik perempuan, bahkan ibunya sendiri pun ini mesti diingatkan ketika sang ibu melenceng atau melakukan kesalahan, melanggar kaidah syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat-sahabatku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.